Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat CRUD untuk modul siswa. Ya, sebelumnya kita udah buat database-nya, tabelnya menggunakan migration di Laravel. Nah, berikutnya di sini kita akan membuat CRUD-nya. Ya. Oke, saya langsung saja. Yang pertama kali kita buat adalah controllernya. Ya, kontrol itu sudah dibuatkan ya pada saat kita kemarin mengetikkan perintah php artisan make model all, itu sudah dibuatin siswa controller ya. Sorry, di saya sudah terhapus ya, harusnya. Oke, sekarang saya akan membuat jadi controller siswa itu kita copy paste saja dari wali controller. Oke, ini wali controller. Kemudian di sini, kita save as ya, kita Ctrl Shift S, save as, namanya jadi siswa. Nanti kalau dia tanya replace, tinggal klik OK saja. Bisa. Berikutnya modelnya kita ganti, bukan user lagi tapi siswa, seperti ini. Sekarang kita buka siswa.php nya atau modelnya ini. Nah, di model ini kita akan mendefinisikan seperti biasa protected guarded dulu biar kita bisa input masal. Nah, kemudian berikutnya kita akan buat relasi ya. Kalau kita lihat tabel siswa kita ini, ini tabel siswa kita ini, data wali itu kan tersimpan di tabel user ya. Data wali kita itu tersimpan di tabel user. Data user itu juga tersimpan di tabel user operator ya. Jadi kan ini ada dua nih, ada user ID. User ID ini adalah operator yang input. Ada wali ID, ini adalah wali murid yang ada di tabel user. Nah, jadi ada dua relasi ke tabel yang sama. Pertama, kita buat dulu relasi belongs to untuk user. Oke, ini tinggal kontrol ALTI, ini dihapus saja. Oke, berikutnya kita akan buat relasi lagi karena siswa ini satu siswa dimiliki oleh satu wali, maka dia juga belongs to ke wali, seolah-olah ada tabel wali tapi modelnya tetap user, seperti itu. Nah, di sini kita kasih tahu Laravel foreign key-nya adalah wali ID ya, jadi bukan user ID ya. Kalau foreign key ini sesuai dengan nama tabel, maka tidak perlu kita definisiin kayak gini nih ya, karena Laravel otomatis tahu bahwa foreign key-nya pasti user ID. Tapi karena foreign key kita bukan user ID, maka kita kasih tahu Laravel bahwa foreign key kita wali ID di tabel siswa, seperti itu. Oke, ini kita simpan. Sekarang kita kembali ke siswa controller. Silakan diedit, kita sesuaikan. Ini jadi siswa, ini juga siswa, ini juga siswa, ini juga siswa. Oke, nama controllernya juga jangan lupa siswa controller. Kemudian di bagian ini aksesnya ini tidak ada, jadi langsung saja ke latest. Oke, ini berarti data siswa. Kalau kita refresh program kita, itu harusnya dia error ya, karena kita belum buat rutenya. Jadi kita ke web.php. Di web.php saya Ctrl Shift D, saya ganti jadi siswa. Kemudian di sini siswa controller. Oke, simpan. Kita buat menu di app snip. Di sini menunya tinggal copy paste saja dari ini, kemudian ganti jadi siswa dot bintang siswa index data siswa, simpan. Kemudian harusnya sekarang kalau kita refresh dia error karena view-nya belum kita buat. Berikutnya untuk view itu kita copy paste saja dari user index. Oke, ini user index, tinggal saya Ctrl Shift S, kita buat di sini namanya adalah siswa index. Oke, sekarang kalau kita refresh datanya masih kosong, tinggal kita sesuaikan nama kolomnya. Misalnya yang pertama itu adalah nama wali murid, kemudian di sini nama siswanya, lalu ada kita mau nampilin apa lagi, misalnya
NISN. Oke, kemudian jurusan, kemudian setelah jurusan tuh kelas sama angkatan. Oke, kelas, dan ini tidak semua harus ditampilkan ya, ini contoh saja. Sini kita sesuaikan juga. Yang pertama berarti nama wali murid, berarti relasinya ke wali yang kita tampilkan adalah name-nya atau namanya. Ini nama siswa, ini NISN, kemudian ini jurusan, lalu ada kelas, lalu ada angkatan. Kalau kita refresh, kita lihat dulu hasilnya. Oke, dia katakan nih name on null ya. Nah, ini saya sudah ada sampel data nih. Oke, ini saya hapus dulu, kita bahas. Kita kan mau buat wali ini, kita buat sampel datanya nih ya. Nah, jadi idenya adalah data siswa ini bisa diinput tanpa harus menginputkan walinya. Misalnya walinya belum tahu nih, atau datanya belum mau diinput, maka walinya itu boleh kita buat null ya. Jadi kita input nama saja, misalnya Budi, NISN nya kita input, jurusannya kalau tidak ada kita kasih strip saja. Ini kelasnya misalnya kelas 10 atau kelas berapa. Oke, angkatannya misalnya 2020, user ID nya misalnya 1, created ad nya kita isi, langsung oke saja. Ini juga langsung oke saja, kita simpan. Ini kalau kita refresh maka dia error ya. Kenapa? Karena ada relasi antara siswa ke wali, sementara di sini walinya kita buat null. Maka di modelnya untuk wali kita tambahkan di sini with default, simpan, kemudian kita refresh. Nanti muncul di sini nama wali muridnya kosong ya. Nah, ini kan kurang baik nih. Kita buat saja di sini aliasnya name-nya adalah belum ada wali murid. Ya, simpan, kita refresh, nanti muncul nih. Nah, jadi data yang null itu sebenarnya bisa kita buat aliasnya menggunakan with default seperti itu. Oke, sudah selesai nih untuk tampil data kita ya. Jadi ada kelas dan angkatan. Oke, nanti silakan dibuat beberapa sampel data ya, beberapa sampel data. Oke, untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.